Haleluya. Shalom dan salam bahagia buat kita semua. Jumpa lagi di TV Pantai Costa. Kali ini kita akan membahas sebuah pokok yang cukup penting, yaitu doa 5 waktu Tuhan Yesus. Seperti agama sebelah saja ya. Tapi kita memang perlu mengetahui tentang doa 5 waktu Tuhan Yesus. Mari, yang pertama, doa dini hari atau pagi-pagi benar. Ternyata Tuhan Yesus suka sekali berdoa di waktu subuh. Kita membaca dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan poin ini. Pagi-pagi benar. Waktu itu masih gelap. Yesus bangun. Dan dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Tuhan Yesus memiliki suatu kebiasaan yang sangat baik sekali. Bangun pagi, kemudian berdoa. Di subuh hari, dia kemudian berdoa. Inilah yang kemudian ditiru oleh banyak gereja, termasuk gereja-gereja Pantai Costa, gereja karismatik, dan gereja-gereja Protestan. Bangun pagi-pagi pukul 4, pukul 5, dan melipat lutut dan berdoa kepada Tuhan. Ini merupakan cara yang sangat tepat untuk jumpa dengan Tuhan. Ketika hari masih sunyi, belum ada hiruk pikuk, ketika manusia belum bekerja apa-apa, yang pertama kali diservis, yang pertama kali dikunjungi, yang pertama kali dihormati, dipuji, dan disembah, ialah Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas, yang pertama kali disapa, tempat bermohon yang sangat luar biasa itu, penjawab ajaib, namanya Yesus. Sebelum kita melakukan apa-apa, mari kita berdoa di subuh hari. Maka pekerjaan kita akan dijamin sukses oleh Tuhan, pemberi berkat dan pemberi sukses. Puji Tuhan. Nomor 2, berdoa di siang hari. Memang ayat ini tidak menjelaskan bahwa Yesus berdoa di siang hari. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa ketika Yesus selesai berdoa, murid-murid datang dan bercakap-cakap dengan dia. Menerima pelajaran dari Tuhan Yesus. Dan kita membaca itu dalam Lukas pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Nah, ini diyakini sebagai siang hari. Selesai Yesus berdoa di siang hari, murid-murid meminta kepada gurunya, yaitu Tuhan Yesus, supaya diajar untuk berdoa. Kita memang manusia biasa, banyak tidak tahu. Kemudian Tuhan Yesus mengajar doa agung, doa mulia, doa sempurna kepada murid-muridnya. Doa inilah yang paling dikenal di seluruh dunia, yang kita sebut sebagai doa Bapa kami. Puji Tuhan, teruslah berdoa di pagi hari dan di siang hari. Nikmati mujizat di dalam doa. Nomor 3, doa Tuhan Yesus di sore hari. Alkitab memberikan penjelasan yang sangat rinci waktu-waktu doa Yesus. Ketika mana saja Yesus berdoa. Dengan demikian, kita mendapatkan pelajaran yang lengkap, pengertian yang mendalam. Kita kemudian mendapatkan waktu yang tepat bagi kita untuk berdoa dengan cara meneladani Yesus. Karena kita adalah orang Kristen. Berasal dari kata Kristus, Christos Ianus, artinya pengikut Kristus. Apa yang Yesus buat,
Itu yang kita lakukan. Yesus berdoa di waktu-waktu tertentu, sebaiknya kita juga berdoa di waktu-waktu tertentu. Kita lihat di dalam Matius 14 ayat 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Setelah petang, saat 5.000 orang laki-laki dijamu Tuhan dengan ikan mujizat yang digandakan, roti mujizat yang digandakan oleh Yesus, Yesus menyuruh mereka pulang dan menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang dengan perahu. Tapi Yesus di sore itu naik ke atas gunung dan dia berdoa. Di sore hari, selesai menjalankan misi, tugas mengajar, dan tugas pelayanan, Tuhan Yesus menservis diri untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan di sore hari yang tenang, ia berdoa kepada Bapa di surga. Berdoalah, Tuhan datang membelahmu dan menolongmu. Nomor 4, doa malam. Nah, Yesus berdoa di waktu malam. Nah, itu terlapor dalam Alkitab. Dan kita pelajari ini adalah pelajaran doa yang luar biasa. Seperti yang saya uraikan kemarin, yaitu dalam Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Perhatikan baik-baik ini. Ayat 40. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada mereka, ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Di dalam peristiwa ini Yesus berdoa 3 kali. 1 jam pertama, dia berlutut. 1 jam kedua, ia bersujud. 1 jam ketiga, ia merebahkan diri. Nah, ada yang kita temukan di sini. Ketika Yesus balik, dan dia melihat Petrus dan kawan-kawannya, Yakobus dan Yohanes, dan juga Petrus, sedang tidur. Itu menunjukkan doa di Getsemani itu adalah doa di malam hari. Doa di mana Tuhan sedang memperjuangkan manusia. Di satu sisi, dia ingin menolak cawan itu karena begitu pahitnya, hitamnya, dan pekatnya dosa manusia. Tapi di suatu sisi, dia sedang menjalankan misi penyelamatan umat manusia. Dan akhirnya dia menutup doanya dengan cara yang sangat luar biasa dan istimewa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Doa ini dilakukan di malam hari. Mungkin dilakukan mulai dari pukul 12 tengah malam sampai pukul 3 subuh. Doa malam yang luar biasa. Doa memperjuangkan keselamatan umat manusia. Dan dia rela untuk itu. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, doa 5 waktu Tuhan Yesus yang kelima. Doa semalam suntuk. Ternyata Tuhan Yesus mengambil kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk melakukan doa semalam suntuk. Padahal, yang jelas, Tuhan Yesus tidak perlu berdoa. Karena di mulutnya ada kuasa untuk memerintah, di mulutnya ada kuasa untuk menyembuhkan, untuk memerdekakan, untuk mengampuni dosa, karena dia adalah Tuhan. Tapi dia berdoa. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Yesus berdoa dengan praktek,
untuk mengajar kita berdoa, untuk mengajar jemaat berdoa, untuk mengajar para rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru berdoa, untuk mengajar gerejanya berdoa. Maka Yesus berdoa semalam suntuk. Dan ini biasa diikuti oleh banyak gereja, oleh banyak keluarga, dan oleh banyak umat Tuhan. Kita lihat ayat terakhir ini. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Tidak dicatat mulai dari pukul berapa sampai pukul berapa. Yang jelas semalam-malaman atau semalam suntuk. Saya teringat orang tua saya dan jemaat yang orang tua saya pimpin berdoa semalam suntuk. Itu kemudian saya ikuti dan mengajar jemaat untuk berdoa semalam suntuk. Dan banyak gereja-gereja mempraktekkan itu. Dan gereja itu gereja yang hidup, gereja yang bangkit, gereja yang bersemangat, gereja yang ada revival, gereja yang ada kebangunan rohani. Dan doa semalam suntuk mulai banyak ditinggalkan oleh gereja-gereja. Di hari-hari ini kita perlu mengaktifkan itu. Ada banyak masalah fisik, sakit penyakit melanda manusia, dan juga bencana-bencana alam luar biasa terjadi. Ada juga terjadi penyakit di bidang psikis, di mana manusia mengalami stres, depresi, dan gangguan-gangguan mental yang luar biasa. Kuncinya untuk menyelesaikannya adalah dosa. Ada juga penyakit spiritual, orang menjadi malas ibadah, malas mencari Tuhan, imannya runtuh dan meninggalkan Tuhan. Kunci untuk menyelesaikannya dan cara serta kiat untuk dapat mengatasinya, gereja harus berdoa. Gereja harus mencari Tuhan. Dengan demikian, kita lihat mujizat Allah yang besar. Haleluya, ternyata Yesus melakukan doa 5 waktu. Penting sekali untuk kita tahu. Yang pertama, doa dini hari atau pagi-pagi sekali. Kedua, doa di siang hari. Ketiga, doa di sore hari. Keempat, doa di malam hari. Dan yang kelima, doa semalam suntuk. Ada kata-kata bijak dari para pionir gereja berkata, tidak berdoa, tidak ada berkat dan tidak ada mujizat. Sedikit berdoa, sedikit berkat dan sedikit mujizat. Tetapi banyak berdoa, banyak berkat, dan banyak mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat hebat dan luar biasa. Amin. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.